praise your name. Let the people shout, shout the glory of your name. And I will sing of your great love, and I will dance with joy. With the angels I will sing. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Na 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 Let the people that clap their hands to praise your name. Let the people shout, shout the glory of your name. And I will sing of your great love, and I will dance with joy. With the angels I will sing. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, 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 are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. And I will sing, and I will sing your praises with all my heart, with all my soul. 'Cause in your presence, God, I find my joy, find my peace. In your presence, I will stay forevermore. Come on. Holy, 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 are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, 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 are you Lord God. Holy, 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 are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Holy, holy, are you Lord God. Na 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 na. Sekali lagi, na na. Well, na 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 na. Na 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 na. Hallelujah. Come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia.
tiada adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapapara, 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 pararapapara. Oh, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu di tempat kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu Tuhan. Bawa kami dekat Tuhan.
There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship Him, worship in His holiness, less of me and more. Oh, I want to see, Lord, oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into your secret place, here in His presence. I want to see you, I want to see you, Lord. Oh, worship in His holiness, less of me and more of Him. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, I want to see you, Lord. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run to you, Lord, into your secret place. Oh, I want to see you, Lord. I want to see you, worship in His holiness. I want to see you, Lord. Oh, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into your secret place, in your presence. Oh, face to face, worship in His holiness, till less of me and more of you. Worship in your holiness, worship in His holiness, till less of me and more of you. Worship you, Lord, worship in, oh, and more of you. Mari datang sembah Dia. Oh,
your presence, Lord. We want to run to you, Lord. See you, Jesus. Kami mau berlari ke hadirat-Mu, Tuhan, sampai kami bertemu Engkau muka dengan muka, Tuhan. We want to see you face to face, Lord. We worship you, we adore you, we magnify your name in your holiness, in your holiness. We run to you, Lord. Kami mau berlari ke hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Mari naikkan sembah-Mu. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang selalu menyambut kami di kediaman-Mu. Kami datang. Kinalalamaya, siralalamaya, labaralamo. Kinalalamaya, siralalamaya, lamo. Rabaya, labaya, siralalamaya, seya. Kinalalamaya, siralalamaya, lamo. We worship you, Lord. Orabarabarabarabarabaya, sikaralaba. Allah yang tak pernah menolak kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami di kediaman-Mu. Ada damai sejahtera kami, Tuhan. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, Tuhan. Kiralabarabarabarabaya se. Kiralabarabarabarabaya sanaramanalamanaya lamor. Kiranamananamanaya so. We worship you, Lord. We adore you, Jesus. We love to be in your presence, Lord. Orabaya shikana. Kami nikmati hadirat-Mu, Tuhan. We want to magnify your holy name, Lord, and glorify you. For you deserve the glory, God. Kau layak dipuji, disembah. Oh God, magnify your name. Your love. Your love is beautiful. Your love is wonderful. Your love is wonderful. We want to live for you. Yes, Lord. Lift your name Oh, high. Your grace is beautiful. Your grace mari angkat kedua tangan. Magnify your name. Glorify. glorify your name. No other name but the name of Jesus. Your love is wonderful. Love is wonderful. We lift your name. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Yes, you are. Jesus, your love. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean, wider than the ocean. There's the glamour Of the world. Jesus, we fix our eyes.
Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. Oh, we want to forget about ourselves and worship you, Lord. Oh, and worship you in your holy place. Oh God, magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Magnify your name, we glorify your name. It's beautiful, oh God, wonderful, oh God. We live for you. Your grace is wonderful. We fix our eyes on you. Kami serahkan segalanya, Tuhan. Oh, we yield our hearts to you. Kami berserah. We want to forget about ourselves and worship you, Lord, in your holy place. Oh God, magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love is want to live for you. Oh, your grace is beautiful. Your grace is wonderful. We magnify your name. We glorify your name. It's beautiful. It's wonderful. We want to live for you. Oh, your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Your grace is wonderful. Oh, your grace is beautiful. Kasih-Mu sungguh ajaib Bapa. Kami mengucap syukur jikalau ada banyak hal yang di luar kendali manusia, tapi kami percaya semuanya itu ada di dalam kendali-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan kami percaya meskipun secara online tidak ada batasan bagi kuasa-Mu untuk terjadi dimanapun kami menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang betul-betul mungkin membuat kita takut. Tetapi ketika hati kita senantiasa terpaut erat dengan Allah, saya percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari ini adalah hari yang penuh kemenangan. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, ibadah ini dilakukan secara online karena kita mengikuti saran dari pemerintah. Demikian juga untuk Connect Group. Jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin ikut Connect Group atau Anda ingin ikut menyaksikan ibadah, terus Anda bisa mengikuti ibadah secara online. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung di dalam Connect Group, Anda bisa bergabung dengan menghubungi CG leader masing-masing. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti ibadah. Dan saya yakin ketika hati kita senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, ibadah dimanapun kita pasti akan mengikuti secara online. Dan Bapak Ibu, tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Juli. Nah, saya juga ingin berdoa, kami dari Gereja Mawar Syaron, kami ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa dan kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Bapak untuk pertambahan usia yang Kau berikan bagi kami di bulan Juli ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena ketika Engkau memberikan kami pertambahan usia, kami yakin rencana-Mu yang indah belum selesai dalam kehidupan kami. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam rumah tangga kami. Dan kami berdoa biarlah kasih yang kami bangun di dalam rumah tangga ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Dan ketika kami menyadari bahwa kami bukan lagi dua tapi kami sudah menjadi satu, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Haleluya, amin. Dan yang berikut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikan persembahan di nomor yang tertera di layar televisi yang Anda bisa saksikan. Demikian untuk pengumuman hari ini dan sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya pemeliharaan Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa. Dan kami percaya apapun yang kami perlukan seturut waktu Tuhan, Engkau pasti akan mengenapinya. Inilah persembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan, tanggal 2 Agustus melalui gms.church/streaming yang dapat diakses sepanjang hari. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silakan hubungi nomor yang sudah tersedia. Minggu depan adalah minggu persepuluhan. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Syaron. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari nyanyikan bersama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Damai sejahtera
kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Angkat hati kita naikkan pujian ini. Oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, Semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah semua itu. Kupikirkan semua itu. Terima kasih Tuhan, semua yang layak dipuji kami pikirkan. Tidak kecuali kami memikirkan Engkau dan firman-Mu. Sampaikan sabda-Mu, ubah hati kami yang seringkali jahat, kerap kali jelek motivasi. Gantikan dengan hati yang saleh seperti Yesus. Yang mengasihi Bapanya dan mengasihi sesamanya. Bahkan menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Jadikan gereja-Mu mulia di akhir zaman ini. Apapun musim yang kami alami, pandemi atau tidak, apapun yang kami hadapi, jadikan kami orang yang mulia dan berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya melanjutkan seperti minggu lalu, the power of kindness. Sebuah pengajaran dari perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, ambil catatan, kita akan mendengarkan khotbah dan mendapat rema-rema baru dari Roh Kudus dan dapat PR juga. Pasti dapat tugas yang mulia dari Tuhan. Ya, karena kita adalah umat kesayangannya. Kita baca mulai dari ayat yang ke-30, kita ulangi dari minggu lalu sampai nanti ayat-ayat baru saya akan mulai ajarkan di sini ya. Ayat 30 dulu. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Oh, saya lupa beritahu ya. Lukas pasal 10. Saya lupa beritahu di mana. Lukas 10 ayat 30. Kita baca sekali lagi ya. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Minggu yang lalu saya jelaskan background story atau latar belakang ketika Yesus dihampiri oleh seorang ahli Taurat, seorang pengacara di Perjanjian Baru yang sangat-sangat terpelajar soal hukum, baik hukum agama, hukum seremoni, hukum sosial dan pemerintah saat itu. Untuk mencoba Yesus motivasi hatinya salah. Dan waktu Yesus ditanya, Yesus menjawab, Yesus meladeni dengan sukacita karena Tuhan cinta semua orang termasuk mereka yang salah atau yang menyalahinya. Yesus ajarkan, ingatkan hukum kasih. Nah, lalu Yesus memakai sebuah perumpamaan yang kemungkinan bisa jadi itu kejadian sungguhan. Karena memang banyak orang dirampok di rute itu, Yerusalem ke Yeriko. Ya, itu adalah daerah yang rawan. Nah di sini ada seorang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun, dirampok habis-habisan. Dipukul, ditinggalkan setengah mati dalam kondisi seperti itu ditinggal. Ditinggal untuk meninggal dunia. Ada 2 orang lewat. Pertama imam, seorang pendeta. Lalu lewat dari seberang jalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dia tahu orang itu perlu dibantu. Lalu seorang Lewi juga. Seorang Lewi itu di bawahnya imam. Dia juga sama. Ya kalau memang tidak ada pengajaran dalam bait Allah. Karena biasanya manusia keturunan Adam dan Hawa itu tidak secara alami berbuat baik pada sesama. Apalagi berkorban untuk seseorang. Perkara seperti ini memang harus disengaja. Dan harus didapatkan dari firman. Kalau dari daging kita yang jatuh, orang baik pun tidak masuk standar Tuhan. Karena mereka biasanya berbuat baik, kita-kita ini sesuai kehendak hati. Kalau yang kita rasa benar dan baik kita lakukan, kalau yang enggak kita menawar dengan Tuhan. Lalu datanglah di ayat 33, ini ayat baru di minggu ini, minggu lalu belum saya cover. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, pertanyaannya, ada 3 orang yang lewat. Pertama imam dan orang Lewi, yang pasti mereka suku Yahudi. Nah, orang Samaria ini musuh bebuyutan. Siapakah mereka? Orang Samaria adalah orang yang menempati daerah Israel ini pada waktu mereka sebagai bangsa kalah perang, diangkut oleh Assyria, lalu disebarkan kemana-mana sehingga 10 suku punah. Yang ketahuan masih ada hari ini adalah suku Benyamin dan suku Yehuda. Lalu orang yang pada datang itu membawa berhala. Mereka orang campuran dari mancanegara, lalu kawin campur sama orang Yahudi yang sisa di situ. Blasteran, lalu jadi Samaria. Jadi orang Yahudi merasa mereka ini adalah noda dan celah bagi suku dan ras mereka. Dan bagi kebudayaan mereka karena mereka membawa semua tahu campur berhala. Jadi orang Yahudi sangat benci sama orang Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi ini saling rasisme terjadi. Yang satu gak suka dengan yang lainnya. Dan mereka biasanya sekalipun tinggalnya berdekatan di daerah itu, mereka tidak bersentuhan. Dan mereka tidak mau saling berurusan. Nah Yesus memakai suatu contoh yang sangat ekstrim yang mungkin adalah true story. Imam Lewi tidak bantu. Karena mereka mungkin punya alasan sendiri. Sudah saya jelaskan minggu lalu. Tapi orang Samaria ini yang dianggap oleh
keturunan Abraham sebagai anak haram. Sekali lagi sebagai keturunan haram. Kalau mungkin kita orang luar, orang Asia lihat mereka apa bedanya? Kita nggak bisa membedakan. Sama seperti mungkin orang Amerika, Eropa melihat bedanya apa orang Jepang dan Korea. Bedanya apa sama orang Tionghoa, sama orang Indonesia. Bagi mereka orang Asia mungkin mereka nggak sejeli itu kalau orang Asia lihat orang Asia sendiri. Tapi orang Yahudi lihat orang Samaria langsung tahu tuh orang Samaria. Nggak suka hati, orang Samaria juga sama. Ya kan? Bagi mereka sangat menista. Karena bagi dunia luar, orang Yahudi sama sekali tidak mau disamakan sama orang Samaria. Karena mereka menganggap dirinya superior. Ini orang Samaria lebih jengkel hati. Karena mirip sama mereka. Mereka justru tidak mau disamakan. Mendingan yang beda sekalian. Biasanya tetangga lebih susah, lebih sulit untuk saling menerima. Ya kan, contohnya kalau negara dengan negara rumpunannya sama, biasanya ada persaingan, ada perasaan gak suka. Itu yang terjadi, supaya Anda mengerti bahwa orang Yahudi sangat merasa terhina jikalau mereka dianggap sebagai satu rumpun dengan Samaria. Karena bagi mereka, keturunan Abraham, orang Samaria itu anak haram. Supaya Anda mengerti dulu sentimen yang terjadi berabad-abad ini. Udah dari zaman ribuan tahun sudah. Ya, hingga zaman Yesus itu sudah sangat-sangat purbakalah kebencian. Kenapa saya jelaskan panjang lebar? Untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu punya standar kasih itu beda dengan manusia. Manusia itu mengasihi orang-orang yang seperti mereka. Orang sendiri ya pasti mereka bela. Jangankan manusia, hewan aja bisa lakukan kok. Induk singa atau beruang pasti bela anaknya sendiri atau kaumnya. Tapi Yesus punya standar itu berbeda. The power of kindness, kebaikan yang Tuhan ajarkan itu tidak manusiawi. Dan orang Samaria jadi lakonnya, si anak haram ini. Tuhan gak peduli masa lalumu dan masa laluku. Mungkin ada sebagian di antara kita yang mungkin lahirnya dahulu. Antara papa mamanya ngaku atau tidak. Mungkin Anda adalah anak haram. Lahir sebagai kecelakaan. Terjadi di luar pernikahan. Tuhan gak peduli statusmu, gak peduli kalau dulunya dia penjahat, penyamun, atau Sakeus, si pemungut cukai yang peras kanan kiri. Yang penting bagi Tuhan itu, that you want to be kind. Seperti Sakeus berkata, aku mau kembalikan semua orang yang kurugikan. Ya, bagi Tuhan yang penting itu sekarang dan masa depan. Yang penting Anda sekarang minta sama Tuhan, supaya jadi orang yang baik dan berkenan. The power of kindness tidak memandang bulu. Tuhan gak peduli status quo atau sejarahmu. Yang penting sekarang kau memilih untuk jadi orang benar. Yang penting sekarang kita memilih untuk jadi orang baik. Tuhan bisa pakai siapa saja. Siapa bilang Tuhan hanya pakai pendeta? Kadang-kadang pendeta malah gak dipakai. Kalau lengah seperti Imam dan Lewi ini. Yang salah prioritasnya. Yang tidak peka dengan kebutuhan di sebelah kanan dan kirinya. Pikirannya seremoni melulu. Atau roh agamawi. Tuhan bisa pakai siapa saja. Hari-hari ini Tuhan perlu menemukan seseorang untuk menyebarkan kebaikan. Kebajikan kemurahan itu bukan jadi slogan, tapi menjadi pengalaman hidup orang-orang di sekelilingmu. Tuhan lagi mencarimu. Orang yang bersedia menjadi saluran berkatnya. Termasuk jikalau Anda selama ini merasa Anda pupuk bawang, Anda bukan siapa-siapa, orang berdosa masih bergumul. Tuhan bisa memakai Anda. Malah justru kalau hati Anda sekarang terbuka, kindness atau kebaikan yang akan segera Anda lakukan di dalam nama Tuhan itu yang justru akan memutarbalikkan. Sakeus itu bertobatnya bukan karena dia maju ke altar call atau mendengarkan khotbah, dia menyerahkan dirinya, bukan. Dia mau berbuat baik, malah justru menimpa dirinya sendiri. Bukan karena dia selamatkan karena kebaikannya, tapi karena hatinya tertuju kepada kebaikan, Tuhan ubahkan seluruh batinnya. Sehingga Tuhan berkata, malam ini keselamatan turun atas atap rumah ini. Kalau hati Anda menuju ke Tuhan, semua dosa masa lalu pun akan ikut-ikutan dibawa untuk diampuni. Makanya Yesus ketika dicuci kakinya,
diseka dengan rambut wanita yang adalah pelacur itu. Banyak roh jahat mungkin tinggal di dalam diri dia. Yesus berkata, perbuatannya, dia banyak berbuat kasih. Oleh karena itu dia diampuni. Bukan karena amal sosialnya. Tapi kalau hati orang tertuju kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan, bisa-bisa sifat orang itu pun diubah sekalian sama Tuhan. Saya mau beritahu pada Anda, Allah memilihmu karena hari-hari ini banyak orang membutuhkanmu. Banyak orang membutuhkan kita. Inilah hari-hari yang sangat parah. Dunia dirampok habis-habisan. Banyak orang terpukul hidupnya seperti orang Yahudi yang dirampok ini. Ditinggalkan setengah mati, banyak orang setengah mati kondisinya. Tuhan lagi cari orang Samaria, seseorang yang dianggap remeh oleh orang lain. Bahkan diharamkan atau dipandang kurang layak, tidak mampu. Tuhan lagi cari seorang Samaria. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang bersedia. Dan Tuhan mau alirkan berkat melalui Anda. Seorang Samaria yang diharamkan oleh orang Yahudi justru menolong orang Yahudi. Asal hatimu mau, Tuhan akan buka jalan. Secara ironis, di luar dugaan manusia. Dan semua orang yang mengenal Anda juga tidak akan menyangka. Ternyata hari-hari kemudian, Anda lah yang dipilih Tuhan. Dipakai untuk mengubah kehidupan seseorang. Atau untuk sekedar meringankan penderitaan seseorang yang Anda kenal. Seorang Samaria, saya suka kata ini, seorang Samaria. Seorang Samaria. Tidak harus anak Abraham. Tidak harus orang yang pertama-tama dipilih Tuhan. Seorang Samaria. God can use anyone. Allah bisa memakai siapa saja. Angkat tanganmu katakan, use me Lord. I'm not worthy, but please use me from now on. Make me worthy. Aku tidak layak, tapi pakailah aku Tuhan mulai hari ini. Dan layakkan aku. Seorang Samaria sedang dalam perjalanan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di ayat 33 adalah sebuah panggilan untuk beraksi. A call for action. Ya, a call for action. Saya coba jelaskan ya, gimana caranya Tuhan memanggil hati kita untuk berbelas kasihan. Untuk menyalurkan belas kasihan kita dalam perbuatan nyata. Gimana kita tahu kalau Tuhan memanggil kita? Gampang sih. Pertama, untuk kita bisa menilai apakah hati kita ini digerakkan Tuhan. Kalau tiba-tiba kita menyadari, jikalau kita ini bisa lakukan sesuatu untuk orang itu. Nah itu dia. Sebuah kesadaran bahwa apa yang diperlukan oleh orang lain itu ada di kita. Dan kita bisa berbuat sesuatu untuk mengubah hidupnya. Kalau kesadaran itu tiba-tiba turun atas Anda, itu bukan dari Anda, itu adalah panggilan. Berarti hati Anda digerakkan oleh Roh Kudus, oleh belas kasihan. Ketika kita tahu bahwa kita bisa melakukan sesuatu, that comes from the Holy Ghost. Itu datang dari Roh Kudus. Jangan abaikan. Itu suatu dorongan. Dan itu dari tangan Tuhan. Dan ujungnya hidup Anda akan dipakainya. Akan ada sukacita sorga. Meskipun ketika Anda dipakai Tuhan, jangan pamrih sih. Jangan berkata nanti gua dapat apa. Kalau disuruh Tuhan ya jalan. Tuhan yang punya hidup kita kok. Tuhan bisa kirim burung gagak yang diharamkan oleh bangsa Yahudi pula. Untuk memberi makan nabi besar mereka Elia. Allah bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak harus gerakkan hati orang yang saleh kelihatannya. Tuhan bisa gerakkan hati orang berdosa seperti Anda dan saya. Untuk berbuat banyak kasih seperti wanita Narwastu itu. Jikalau hatimu tahu Anda bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba Anda menyadari, don't shift the responsibility. Jangan geser tanggung jawab itu, nggak apa-apa lah. Orang berikutnya pasti ada yang disuruh Tuhan. Jangan begitu, kalau Tuhan suruh Anda, berarti Andalah yang dipilih untuk situasi ini. Ketika Yunus nggak mau pergi, Tuhan nggak pilih Yunita. Ketika Yunus tidak mau pergi, Tuhan kejar Yunus sampai dia mau. Bahkan kalau perlu dengan ikan paus. Nggak perlu pakai ancam-ancaman segala sih. Yang penting kesadaran, bukan? Beban itu dari Tuhan. Pokoknya kalau ada beban untuk tolong orang, itu pasti dari Tuhan. Karena manusia secara alami tidak berpikir begini. Itulah a call for action. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Satu lagi. Yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua adalah ada rasa damai sejahtera untuk membantu. Itu dia. Seperti ada tuntunan Roh Kudus ke situ.
Jikalau Anda merasakan ada damai sejahtera, Anda rasa serak gitulah ya bahasa manusia. Anda rasa damai untuk nolong dia. Ya, tentunya jangan gegabah, tentunya juga jangan sampai kita kurang bijaksana dalam menolong orang, kita pun bisa dirugikan. Siapa suruh kita hanya tulus, kita juga harus pintar. Tapi pintar harus disertai tulus, kalau enggak nanti manipulasi orang. Jadi tulusnya harus nomor satu, kita harus tulus. Dan kalau kita bantu orang itu pasti ada damai sejahtera di hati. Setelah bantu ada sukacita. Ya, kalau kita muncul kesadaran, lalu damai sejahtera, go. Enggak mungkin salah. Kalau sampai salah pun tidak akan salah kaprah. Paling cuma salah timing, salah cara. Nggak akan fatal. Tetap akan mengerjakan kebaikan. Kalau ada kesadaran, ada damai sejahtera, jangan diabaikan. Berarti hati Anda seperti orang Samariani digerakkan Roh Kudus oleh belas kasihan. Berarti Allah memilih Anda untuk memakai Anda dalam situasi kondisi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang lain. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Nah, kita mulai memasuki tindakan daripada orang Samaria ini. Coba bayangkan ya, yang dia lakukan pertama-tama langsung balut luka orang itu. Ketika orang itu kan ditinggal setengah mati, dirompak habis-habisan, ya kan? Ditinggalkan di sana supaya meninggal dunia. Jahat si penyamun itu nggak hanya ambil harta, bahkan memukul dan melukai dia. Yang dilakukan oleh orang Samaria ini pertama-tama adalah langsung pertolongan pertama, dia balut lukanya. Sesudah itu dia menyiraminya dengan minyak. Setelah dibalut lukanya, disiram sama minyak. Disiram sama anggur. Dikasih painkiller semacam itu. Supaya dia nggak terlalu kesakitan karena masih ada perjalanan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ini berarti bukan orang kaya. Kalau dia kaya dia naik kuda. Orang Samaria memang pekerjaannya lebih rendahan. Ya. Apalagi di zaman Yesus ini, yang berkuasa orang Romawi. Tapi pemerintah lokal diberikan kepada mahkamah agama, itu orang Yahudi semuanya. Jadi orang Samaria nggak dapat porsi. Nah, orang Samaria ini adalah kaum tiri di society atau di masyarakat saat itu. Jadi saya nggak heran sih dia naik keledai. Tapi paling nggak kan lebih nyaman naik keledai gitu ya. Naik keledai kita jalan daripada jalan kilometer-kilometeran dari kota ke kota. Katakanlah dari Yeriko ke Yerusalem, jalannya curam. Nah kalau kita jalan kembalinya nanti ke Yerusalem, dari lembah ke gunung, naik gunung lumayan lah ya. Tapi kalau naik hewan, kan hewannya yang capek dan binatang lebih kuat dari manusia. Tapi dia ngalah. Dikasih itu keledai satu-satunya, itu kendaraan berharga yang dia bisa miliki untuk orang yang menderita ini, orang yang dirampok mati-matian ini. Apalagi orang ini memusuhi. Ini dari suku Yahudi yang gak suka sama orang Samaria dan sebaliknya. Ini orang luar biasa loh roh ngalahnya. Dikasih keledainya. Dia capek naik. Kalau katakan arahnya uphill naik ke atas bukit. Dia harus naik dan masih harus tarik dan mengimbangkan supaya badan orang ini gak terjatuh. Karena keledainya goyang. Jadi dia jadi ekstra dong. Tadinya naik keledai enak, sekarang kasih orang, kasih musuh lagi. Lalu masih dia sendiri letih, masih harus jaga keseimbangan supaya sang pasien tidak jatuh ke bawah. Wow, dia siap untuk tidak nyaman. Lalu dia membawanya ke tempat penginapan. Karena di sana tidak ada hospital, ditaruh di penginapan sana. Ya, mungkin ibu kosnya itu seorang wanita lebih bisa merawat. Lalu dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar, dikasih uang lagi. Pada pemilik penginapan itu katanya, tolong dirawat ya dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, nanti aku yang akan mengganti. Waktu saya baca ini saya renung-renungkan. Saya mendapatkan 7 kelompok perbuatan baik. Saya sudah grouping atau kelompok-kelompokkan. Anda bisa catat ini. 7 kelompok perbuatan baik ini adalah jenis-jenis perbuatan baik. Dia bukanlah perbuatan baik secara spesifik ya harus Anda sendiri pikirkan. Secara kreatif, selama ada inisiatif,
Tuhan pasti kasih ide kepada kita, membuat kita peka kepada kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau kita hatinya tertuju ke memberkati orang lain, to bless a friend, Tuhan pasti akan tunjukkan kebutuhan. Mata kita akan dicelikkan untuk melihat bejana berikutnya yang perlu diisi yang sekarang hampa. Tapi saya grouping, kelompokkan supaya lebih mudah. Atau esensi sifat-sifat perbuatan baik atau kindness itu seperti apa. Yang pertama, ya saya sebut di sini menolong segera. Yang dilakukan oleh sang pria Samaria ini di ayat 34, pertama-tama adalah pertolongan pertama yang saya katakan tadi, ia langsung membalut lukanya supaya tidak pendarahan lalu dia mati. Karena dia akan dipukuli dengan benda tajam siapa tahu. Jadi dia harus balut lukanya, dikasih pressure, dikompres supaya jangan sampai di area itu terjadi pendarahan yang berlebihan. Pertolongan pertama diberi, dan mungkin juga supaya tidak terjadi infeksi. Maka dia segera pertolongan pertama. Begini loh, bentuk kebaikan yang nomor satu, itu bukan jenisnya apa, tetapi waktunya harus cepat. Dibutuhkan di dunia ini yang sekarang lagi setengah mati. Banyak orang terpukul. Habis-habisan. Dibutuhkan orang yang cepat tanggap. Bukan jenis kebaikan yang Anda berikan, tapi waktunya harus cepat. Karena itu saya sebut kelompok pertama perbuatan baik adalah orang-orang yang selalu arrive the scene. Orang yang selalu sampai dulu di tempat kejadian secepatnya. Istilahnya tempat kejadian gak harus geografis. Bisa jadi kepekaan kita ketika seseorang atau seorang yang kita kenal sedang menderita. Kita jadi orang pertama yang meresponinya. Ya kan? Mungkin bagi orang-orang yang patah hati, pundak pertama yang memberikan diri agar dia bisa menangis di sini. Semoga itu keluarga sendiri yang tidak menghakimi. Ketika seseorang jatuh bisnisnya, mungkin orang pertama yang menangis dengan dia. Bukankah Yakobus berkata, merataplah dengan orang yang meratap. Ya kan? Mungkin orang pertama yang berdoa bersamanya. Dan serahkan situasi ini ke kaki Yesus. Pokoknya, perbuatan baik nomor satu adalah membalut luka. Alias menolong segera. Jadilah orang yang cepat tanggap. Kalau bicara soal kebutuhan orang lain di sekelilingmu. Jadilah orang pertama yang angkat tangan seperti Yesaya, ini aku. Bukan utuslah dia, ini aku, utuslah aku. Itu dia. Dan ini bisa jadi dalam bentuk kata-kata yang diberi. Orang pertama yang memuji, orang pertama yang memberi seseorang comfort. Atau mungkin tidak ada kata-kata sama sekali kalau ada satu orang tiba-tiba ditinggal mati oleh seorang yang dia kasihi. Katakan pasangannya, lalu dia sekarang jadi janda. Mungkin Anda teman wanitanya, orang pertama tanpa kata-kata yang elus-elus dia. Jangan coba gurui, gak apa-apalah dan sebagainya, jangan kasih nasihat murahan. Mungkin yang pertama menolong segera yang bisa merasakan penderitaan seseorang adalah dirimu. Saya berdoa kita diberikan roh peka. Karena hari-hari ini dunia berdarah-darah. Nah kalau kita setiap orang hanya berjaga untuk dirinya, siapa yang jadi ambasador Tuhan? Siapa yang jadi wakil Kristus di dunia? Imam jalan seberang. Lewi nggak jadi jaminan. Samaria pun jadi, anyone, siapapun akan Tuhan pakai. Asal dia mau, dia akan jadi mitra Roh Kudus. Menolong segera. Lalu setelah membalut luka, ingat di ayat 34. Dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Yang kedua, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman. Itulah artinya menyirami dengan anggur dan minyak. Dikasih minyak itu kan supaya kalau tangan kita ini lagi kering gitu ya. Mungkin udaranya atau kebanyakan sanitizer. Kan kasih lotion, kasih moisturizer, pelembab. Dikasih minyak itu supaya meringankan, supaya rasa sakitnya gak berlebihan. Dikasih anggur, mungkin dengan cara gitu dikasih alkohol kan. Anggur ada alkoholnya supaya tidak terjadi infeksi dan sebagainya. Itu hikmat-hikmat kesehatan di masa-masa lalu. Sekarang jauh lebih kompleks tentunya. Ada antibiotika, ada apa dan segalanya dokter lebih tahu. Tapi pria ini gak hanya tolong dia gitu loh. Pria ini memperhatikan kenyamanan. Padahal dia harus balas, dia harus beli dengan ketidaknyamanan atau kekurang nyamanannya dia sendiri. Karena dia harus
berjalan kaki, kalau naik bukit ya dia lebih lelah, lalu masih harus tarik keledai yang sering kali kita tahu keledai itu kadang-kadang mogok kerja. Kadang-kadang dia berhenti, harus ditarik dengan tali les dan kekang, kalau enggak akan mendekat kepadamu. Lalu dia masih harus seimbangkan, kalau batunya geronjalan tentunya jalan-jalannya enggak seperti hari ini tol dan sebagainya. Ini kan di zaman Yesus. Saya bisa lihat kadang-kadang jenis kebaikan yang kita bisa tunjukkan ke orang lain adalah memperhatikan kenyamanan mereka. Bisa jadi orang dalam penderitaan atau bisa jadi seseorang tidak perlu penderitaan apa-apa. Mungkin kita undang seseorang ke rumah kita pikirkan kenyamanannya. Memikirkan untuk orang lain itu juga kategori berbuat baik. Meskipun formatnya nanti beda-beda, setiap orang nanti akan kreativitas sendiri. Coba pikirkan memberikan rasa nyaman kepada seseorang, menyirami dengan anggur dan minyak. Itu juga jenis kebaikan. Yang ketiga, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Itu dia. Yang ketiga, menaikkan ke atas keledai itu maksudnya memfasilitasi kebutuhan seseorang. Tidak hanya memikirkan kenyamanan, tapi juga memfasilitasi itu dalam bentuk wujud sesuatu yang nyata seperti benda dan barang. Kita bisa memfasilitasi seseorang. Contohnya pada waktu suatu hari saya masih ingat, saya sedang belajar lama di library perpustakaan. Ada seorang teman saya, ya kakak kelas di sekolah seminari atau sekolah teologi ya. Tiba-tiba ambilkan bantal, taruh di sini saya supaya punggung saya nggak terlalu lelah. Saya berkata thank you, dia berkata baik sekali, tapi perbuatan kecil itu. Dia memfasilitasi kebutuhan yang saya nggak sadari karena saya lagi belajar giatnya, ngelembur sampai malam, tinggal sedikit orang di library atau perpustakaan, dia bisa pikirkan punggung saya, dia fasilitasi dengan bantal, padahal bukan bantalnya dia kasih. Atau Anda bisa beri sesuatu dari dirimu. Tapi fasilitas itu penting. Memfasilitasi, tidak berarti kita memfasilitasi semua orang. Tapi kita bisa tanya sama Roh Kudus, mana yang tepat guna? Mana yang tepat waktu? Dan Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak Anda miliki. Kita selalu memberi dari apa yang kita punya. Baik kelebihan atau kekurangan kita selalu dari apa yang sudah ada pada kita, 5 roti 2 ikan di tangan. Tapi kita juga bisa memberikan fasilitas, tidak selalu semuanya dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Kita bisa memfasilitasi seseorang yang sedang membutuhkan. Maybe a ride. Ya, mungkin bagi keluarga tertentu, ayo aku antarkan. Karena dia tidak punya kendaraan. Dan sebagainya. Fasilitas itu bisa jadi bahasa kasih. Dalam hal ini sang pria Samaria memberikan keledai tunggangannya. Bukan Mercy sih. Keledai biasa. Tapi itu yang dia punya, itu yang terbaik yang dia miliki, dia berikan untuk pasiennya. Ya. Lalu yang keempat, setelah dinaikkan ke atas keledai tunggangannya, lalu sama orang Samaria ini membawanya ke tempat penginapan. Membawa ke tempat penginapan. Yang keempat, mengkoneksikan sesuai keperluan. Kadang-kadang bentuk kebaikan bisa jadi, oh aku kenal itu, gak apa-apa, aku teleponin. Atau, oh kamu cari barang ini, aku tahu yang punya itu. Atau, tunggu. Untuk penyakitmu ini, saya tahu ada satu dokter yang sangat bagus, dokter spesialis. Ya, atau dokter yang sangat dipercaya, teman saya pernah ke sana atau kami sendiri pernah ke situ dan sebagainya. Saya sarankan ini, lalu kita berjalan di mil kedua, padahal orang itu bisa Google atau cari sendiri atau dia bisa research sendiri. Dokter ini di mana segalanya, kita kasih nomor teleponnya, alamat prakteknya, semuanya lengkap. Jadi convenient atau nyaman buat orang tersebut. Seorang bridge, seorang yang menjembatani. Orang ini perlu, yang ini punya yang dia perlukan. Dia jadi jembatan. Karena bukan dia orang yang bisa menjawab, tapi dia tahu di mana jawabannya. Dan di sini ada kebutuhan, di sini ada jawaban, dia yang mengkoneksikan. Orang yang cukup mau membelani, orang yang mau membelanin temannya, rekannya, bahkan musuhnya untuk dapat treatment yang terbaik, bukan hanya medis,
Tapi untuk mendapatkan yang mereka perlukan sesuai kebutuhan, mereka yang menjembatani, mereka yang memperkenalkan, mereka yang intro dulu, mereka yang teleponkan, mereka yang buka jalan, mereka yang ceritakan, mereka yang, ada banyak cara untuk berbuat baik bagi seseorang. Anggaplah dirimu jembatan Tuhan. Tidak semua orang tahu segala sesuatu. Ada yang orang lain tahu yang Anda butuhkan. Anda butuh pengetahuan mereka. Ada yang mereka perlukan, tapi Anda yang kenal jawabannya. Jadilah jembatan hari-hari ini. Please peduli, pikirkan bagaimana bisa membuat hidup orang lain lebih baik lagi. Lewat dirimu. Yang kelima, setelah membawanya ke tempat penginapan, ada kata dan merawatnya. Kalau tadi yang ke satu menolong segera, yang kelima ini menolong jangka panjang. Karena merawat bukan? Hari-hari ini Tuhan akan bicara ke hati seseorang untuk memberikan pertolongan. Dan ini enggak tentu moneter atau keuangan. Sesuatu yang sifatnya di follow up. Konsisten, komitmen, dan terus menerus. Murah dan gampang kalau kita semua hanya mau menolong sesaat. Tapi kadang-kadang orang tertentu harus dimentori. Ada orang tertentu perlu dirawat. Gak selalu bicara tentang medis. Kadang-kadang hati. Kita perlu telepon orang itu untuk satu kurun waktu. Mungkin masa-masa berkabungnya kita perhatikan sampai berapa bulan. Nah orang ini juga sama. Orang Samaria ini bukan hanya membawanya ke tempat penginapan lalu cuci tangan. Dia merawatnya. Meskipun tidak ditulis di sini berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan, luka orang ini nggak ringan. Saya yakin terjadi perawatan. Inilah yang saya sebut pertolongan dalam bentuk terapi. Yang kita berikan sebagai wujud murah hati. Ada orang tertentu yang sekolahkan sanak saudaranya. Atau sama sekali seseorang yang dia tidak kenal, tapi dia digerakkan oleh Tuhan. Sekolah itu kan uang sekolah dan itu terus menerus. Tentunya tidak sembarangan sembrono, kita juga gak mau ditipu sama orang. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, selalu jelas. Akan ada orang yang tidak hanya sekali tabrak dan lari. Tapi dia akan komitmen untuk sekurun waktu, jangka menengah minimal, gak mungkin jangka pendek, bisa-bisa jangka panjang bahkan. Hari-hari itu akan bicara kepada beberapa orang, sekolahkan seseorang. Mungkin dia putus sekolah. Mungkin Anda lihat seorang yang sangat-sangat prestasi sekali. Tapi sayang sekali. Karena sekarang dunia ini dirampok habis-habisan yang setengah mati keluarganya. Mungkin Anda tergerak, mungkin ponakan sendiri. Anda sekolahkan university sampai jadi. Nggak usah mikir nanti suatu hari dia bekerja untuk Anda. Karena memberi itu tanpa pamrih. Nggak semua orang sedang dalam kondisi bawah sih. Ada orang yang diberkati hari-hari ini. Ingatlah Anda tidak diberkati demi dirimu sendiri. Allah selalu memberkati demi kerajaannya. Dan selalu demi orang lain juga. Karena kerajaan Allah itu selalu Christ first dan other people. Barulah kita. Tuhan dulu, orang lain, lalu baru you and me. Anda dan saya. Itu dia. Saya sekali-kali mencetuskan contoh-contoh. Tapi nggak mungkin saya bisa berkhotbah kepada ribuan orang menceritakan 1000 contoh. Setiap orang ada sidik jari sendiri. Tiap orang ada creativity. Masing-masing akan diberi ide sama Tuhan. Atau lebih tepatnya diberi beban. Tapi contohnya saya berikan. Supaya memberikan Anda gambaran. Bahwa menolong orang segera itu dibutuhkan. Gak usah bilang jangka panjang. Yang sekarang langsung turun tangan itu siapa? Tapi di sisi lain. Wujud kebaikan yang nomor 5 yang saya ajarkan ini. Pertolongan jangka panjang itu seringkali yang menjadi solusinya. Akan ada orang-orang yang begitu hari-hari ini. Pikirkanlah semua itu seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Semua yang mulia, semua yang baik dan benar itu bukan hanya janji-janji Kristus bagi dirimu. Tapi juga pikirkan semua yang mulia. Apa yang mulia yang bisa Anda berikan dan lakukan untuk orang lain. Termasuk secara jangka panjang. Saya suka kata merawat itu komitmen di sana. Karena tidak pernah Yesus mengatakan dalam
perumpamaan ini berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan. Tapi saya yakin, saya asumsi dan konklusi dari bagaimana orang itu dipukul, ditinggalkan setengah mati, sudah dekat meninggal dunia, orang ini tidak akan langsung gampang sembuh kalau dia geger otak gimana. Saya kagum dengan orang Samaria ini, totalitas dalam membantu. I love it. I learn so much dari anak haram Abraham. Bukan anak Abraham, anak haram. Luar biasa ya. Jangan terkecoh dengan status. Yang Tuhan mau adalah buah. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Yang keenam, kelompok perbuatan baik. Yang berikutnya adalah memberikan dana. Yang ini moneter. Karena dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ini bukan 2 rupiah loh ya. 2 dinar itu ada harganya cukup untuk berapa hari tinggal atau untuk obat-obatan. Memberikan dana. Tidak bisa lepas dari giving. Kalau kita mau bantu orang, the power of kindness always includes giving. Showing kindness always includes giving. Menunjukkan kebaikan dan kemurahan seperti orang Samaria yang murah hati ini. Selalu melibatkan memberi. Tindakan memberi itu berkenan kepada Allah. Tapi jangan ceroboh juga, sebagai awas-awas saja. Kalau kita minum obat kan di bawahnya ada peringatan. Obat ini harus jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan lalu diberikan semua hati-hati. Ya tolong ya, jangan diaplikasikan dengan sembrono. Tapi ini sebagai prinsip untuk Anda telah. Setelah itu bawa dalam doa. Roh Kudus akan tuntun Anda dan saya. Yang ketujuh terakhir. Kelompok yang terakhir berikut ini. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Kata menggantinya itu berarti orang ini siap untuk menanggung kerugian. Kita harus belajar untuk menanggung kerugian sesama. Tapi hati-hati karena ada netralisirnya. Di kitab Amsal dikatakan, bodohlah orang yang menanggung sesamanya. Betul, kalau kita nggak tahu menau tanda tangan lalu nanggung orang lain, kalau bangkrut, kalau kita bermasalah maka itu salah sendiri. Tuhan ajarkan kita harus jeli, cermat apalagi. Namun demikian ada satu titik setelah kita tahu yang perlu kita tahu. Hati yang akan berbicara, kita bantu atau tidak. Dan kalau Tuhan memanggil kita untuk menanggung kerugian seseorang. Kalau memang kita adalah penebus dengan P huruf kecil, seperti Yesus yang menebus dosa kita, kita yang berbuat, dia yang disalahkan. Kalau kita bisa melepaskan seseorang dari jerat burung dan jerat penyesalan, kalau memang itu dipandang tepat dan benar-benar pada porsi yang sehat, dan Anda sudah lakukan dengan cermat, dan hati Anda tetap memanggil, kaulah penebus orang ini. Tebuslah. Tebuslah. Karena dengan demikian Anda memiutangi Allah. Kita tidak bisa kasih sesuatu pada Tuhan yang Tuhan belum punya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lemah, memperhatikan orang lemah dalam kelemahannya, kita memiutangi Allah. Kitab Mazmur mengatakannya. Sehingga waktu kita sendiri nanti di ranjang pesakitan kita, ketika kita berdoa, Tuhan akan muliakan permohonan kita. Itu dia. Sekali lagi, saya ulang one shot ya, sekali jalan. 7 kelompok perbuatan baik adalah menolong segera, memberikan rasa nyaman, memfasilitasi kebutuhan, mengkoneksikan sesuai keperluan, menolong jangka panjang, memberikan dana, menanggung kerugian secara bijaksana. Tangkap ini. Renungkan. Ayat yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, kata Yesus kepada sang pengacara ahli Taurat yang tanya untuk mencobai dia. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, ayat 37, interesting jawabannya. Dari sini kita tahu sentimennya terhadap orang Samaria itu sudah seperti jurang, tidak terseberangi. Sebenarnya jawaban orang ini mestinya gampang, tapi dia jawab demikian. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ayat 37, jawabannya harusnya bisa sederhana. Jawab orang itu harusnya orang Samaria. Karena Yesus dari tadi berkata seorang Samaria. Harusnya cukup dijawab orang Samaria. Dia nggak mau keluar dari mulutnya, gengsi kali. Tertemplak dia. Karena memang dari awal dia kan mau menjebak Yesus. Malah direndahkan sama Tuhan. Suruh belajar dari Samaria, orang Samaria yang dia hina, yang dia haramkan. Ternyata lebih mulia tuh. Orang Samaria adalah makhluk lebih mulia daripada sang pengacara. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus tidak menang debat hari itu. Yesus menang hati. Orang ini mau menjebak, tapi Yesus menang pada akhirnya. Membuat orang ini sadar bahwa kasihlah yang terbesar. Bukan statusmu, bukan apa yang kau miliki, bukan siapa Anda di mata dunia. Tapi apa yang Anda perbuat untuk sesama di dalam nama Allah. Itu yang jauh lebih berbicara hingga kekekalan nanti. Aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Aku di penjara, tidak pernah kau kunjungi sekali. Aku lapar, mana makanannya? Kapan kau telanjang lapar di penjara Tuhan? Tuhan berkata, yang kau tidak lakukan terhadap salah satu orang yang paling hina ini, kau tidak lakukan untuk saya. Enyahlah, aku tidak mengenalmu, hamba yang jahat. Luar biasa. Tuhan ajari hari itu, bahwa there is power in kindness. So powerful, begitu berkuasa dan kuatnya hati yang baik dan berkenan itu. Sampai-sampai nanti di akhirat orang lulus ujian ketika ditanya Tuhan. Juga karena kindness atau kebaikan yang dia tunjukkan selama hidupnya. Bukan berarti orang selamat karena sosial amal. Tapi karena darah Yesus. Kalau darah Yesus sungguh-sungguh membasuhmu. Tidak mungkin roh jahat yang tinggal di hatimu. Pasti roh yang baik, yaitu Roh Kudus. Pasti kebaikan itu buah, bukan? Bukankah buah roh ada 9 yang dikatakan di Galatia 5:22? Yang 3 pertama-tama kasih, itu buah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru setelah itu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dia. Roh Kudus pasti berbuah di dalam kita. Dan kebaikan, kalau di dalam diri orang itu tinggal Roh Kudus, orang itu pasti jadi orang baik. Nggak mungkin jadi orang jelek hatinya atau jahat. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini jadi rema kita. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Go and bless a friend. Saya mau dorong Anda di musim ini untuk berbuat baik pada seseorang. Saya sarankan Anda berdoa dulu, suami istri harus sepakat. Saya tidak tentukan bagaimana karena kebutuhan beda-beda. Pakai cara yang positif, namun kreatif. Tapi yang penting ambil inisiatif. Dan sebagai 7 kelompok perbuatan baik tadi sebagai kriteria atau sebagai standar yang bisa Anda terapkan atau bisa bercermin dan berkaca. Wujudnya, bentuknya seperti apa Anda tentukan sendiri. Ya, lalu sharekan ke kami. Ya, nanti ketika live streaming ini kan di bawahnya juga bisa komen. Di komentar itu tuliskan apa yang Anda mau lakukan atau sudah lakukan atau apa yang orang lain lakukan setelah mendengar khotbah ini terhadap dirimu. Bisa menjadi kesaksian indah. Yang menuliskan apa yang mau dilakukan untuk orang lain bukan untuk menjual jasa, untuk membanggakannya, bukan. Tapi supaya orang lain juga dapat inspirasi dari apa yang Anda sampaikan. Saya rasa kita bisa bantu orang dengan begini, ini yang saya mau lakukan bersama dengan keluarga. Anda bisa lakukan itu. Ya, kasih hashtag aja gitu, bless a friend. Ya, bless a friend atau memberkati seseorang. Jangan lupa setiap kali kita berbuat baik pada seseorang, baik dia Kristen atau tidak Kristen. Jangan lupa sertakan kata-kata terakhirnya. Supaya kita tidak ngambil glory. Karena Tuhan yang suruh, dia sumbernya. Supaya orang itu juga kenal nama Tuhan. Dan diselamatkan. Siapa tahu suatu hari, taburan ini menjadi tuaian dalam jiwa mereka. Jangan lupa di ujung melakukan suatu kebaikan. Jangan curi kemuliaan, katakan kepada orang yang Anda tolong dan bantu. Jesus loves you. Atau bahasa Indonesianya, Tuhan Yesus mengasihimu. Ujungnya selalu berkata, Tuhan Yesus memberkati, atau lebih baik lagi, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dengan demikian orang tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan. Jadikan itu viral dalam kehidupan Anda. Dan mulai hari ini, berbuat baik
Saya tekankan ini pesan pengembalaan, ini PR. Saya tidak mau firman yang saya bagikan ini menjadi pengetahuan. Buat apa kita tahu firman kalau tidak melakukan? Jadikan firman ini kelakuan kita. Bless a friend. Ya, saya mau dengar dari Anda, baik jemaat Mawar Sharon atau bukan, terutama jemaat sendiri yang sudah dimuridkan. Mari kita memulai berlomba-lomba, berbuat baik satu sama lain. Sebab kita semua bisa menunjukkan kemurahan. Bahkan ketika kita dalam kesesakan. Kita bisa memberi pada Tuhan dan sesama kita dalam wujud kebaikan hati yang nyata. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Sebab Tuhan akan memberimu kemampuan. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Semua yang benar tadi nyanyikan lagu itu lagi. Bisa? Ketika ku kuati. Amin. Nyanyi. Kalau di hatiku. Mari datang pada Tuhan. Ku datang padamu. Nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, terimalah damai di hatimu yang melampaui segala akal. Tuhan akan memeliharamu, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Isi pikiran kita dengan kerinduan untuk berbuat baik pada seseorang. Semua yang mulia, pikirkan itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu dari awal. Bawa gelisah hatimu, terima damai sejahtera, dan ujungnya tolong sesama kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Tuhan cukup bagimu dan Tuhan cukup bagiku. Dia pelihara kita. Sekarang waktunya kita memperhatikan sesama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ramaya sandaraya seyanaya sandaramu Inaramaya sande, Inaramaya sandaramu maraya sande, Inaramaya so, Inaramaya sandararada,
Iralamaya so. Ramaya Sandaramaya se. Haleluya. Inaramaya se. Inanaya Ramaya so. Iralamaya Sandaramaya Sandaramo. Haleluya Ramaya se. Iralamaya so. Iralamaya so. Ramaya Sandaramaya. Ada seseorang yang asmanya kambuh di masa-masa pandemi ini karena memang ada banyak persoalan hidupmu. Asmanya sangat kambuh dan kambuh sekali. Tapi Tuhan akan menyembuhkan, bukan hanya gejalanya, Allah akan mengangkat sampai ke akarnya. Asma itu kan pergi, Anda akan bebas dari asma sama sekali. Orang-orang dengan penyakit asma, ulurkan tangan di dalam nama Yesus Kristus. Aku tengking penyakit itu. Aku angkat kutuk itu, bilur Yesus menyembuhkanmu. Saya melihat ada satu seperti kelenjar, seperti ada satu benjolan di belakang kuping, telinga seperti, dan itu sakit sekali. Dan Anda takut itu kanker atau apa. Saya tidak tahu itu apa, Roh Kudus tidak wahyukan, tapi yang Tuhan beritahukan pada saya, Tuhan sembuhkan itu. Sekarang di dalam nama Yesus, benjolan itu lenyap, kering sampai ke akar-akarnya seperti Yesus mengutuk pohon ara. Dan itu bukan dari ciptaan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan angkat. Dan apa yang mengganggu di balik telinga itu, di dalam nama Yesus Tuhan angkat kuk itu dengan urapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Pikirkanlah semua itu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, terima berkat dari Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan a real action. Dengan sungguh-sungguh jemaat-Mu akan berbuat sesuatu. Oleh karena itu mewakili Tuhan Yesus, aku mengutus-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi berkat buat sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas pengembalaan dari Gembala Agung-Mu, memberi kita semua PR, suatu homework untuk kita berbuat baik. Dengan cara yang sederhana, hingga cara yang lebih serius. Tuhan mengutus setiap jemaat masing-masing untuk memikirkan suatu rancangan. Untuk menunjukkan kemurahan kepada sesamanya dalam minggu ini. Bless a friend, Jesus will bless you. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu turun atas setiap jemaat. Keluar masuk mereka diberkati, makan minum mereka, pundi bakul mereka, keturunan mereka, keluarga, anak cucu mereka, pekerjaan, karir, masa depan mereka. Penuhi dengan berkat Tuhan, increase them in every way. Tingkatkan mereka dalam segala perkara ke arah Tuhan Yesus. Semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan sampai kedatangannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you, Jesus loves you.